jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz Maulana, banyak yang baru bergabung Ustadz. Indonesia bagian tengah dan timur sudah bergabung. Masya Allah. Kita belajar sama-sama pagi hari ini. Tema kita apa? Tema kita? Ku menangis, membayangkan betapa enggak aja ya. Karena orang-orang tuh pada ngebayangin semua Ustadz. Kegelisahan, ketakutan. Kalau aku ditanya ngebayangin apa, aku ngebayangin takut gak punya uang Ustadz. Takut nanti anak istri gak makan, takut gak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Kan Allah yang ngatur rezeki. Allah yang ngatur rezeki ya. Tapi itu wajar gak sih? Ustadz Syam itu wajar gak sih Ustadz? Wajar lah. Wajar. Namanya manusia biasa kan, ada was-was di dalam hatinya. Aduh, kalau gitu aku mohon penjelasannya dari Ustadz Syam deh. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe kembali Habib Ustadz Maulana, Mas Sony yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Son pertanyaannya apa? Takut apa enggak bisa? Enggak bisa nafkahin keluarga, Masya Allah, takut nggak bisa mencukupi uang, mereka. kebutuhan mereka. Kalau Sony ngasih 100 juta ke virus per bulan, udah mencukupi belum? Cukup sih kayaknya. Cukup sih kayaknya. Oh cukup kayaknya. Apa enggak ya? Oh enggak tahu. Aduh aku bingung nih. Gimana Ustaz, aku mau penjelasan Nah Ustaz. ini Masya Allah ternyata di dalam Al-Quran sudah dijelaskan banget nih. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Ini Allah udah jelasin banget salah satu senjatanya syaitan itu. Syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan gitu. Jadi nanti kau miskin kalau nyari yang haram aja susah apalagi yang halal gitu kan. Jadi pada akhirnya begitu. Syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Ujung-ujungnya setan akan membisikkan, ya udahlah kalau campur haram sedikit mungkin gak apa-apa kan masih 70% halalnya. Aduh. Kalau 30% haramnya gak apa-apa. Jadi emang tujuan setan ke situ. Was-was kalau kita gak bisa, ya Allah saya kan bukan mencari untuk diriku sendiri, ini untuk anak-anakku ya Allah. Maafkan kalau ada sedikit di dalamnya haram sedikit gitu. Padahal itu adalah senjatanya setan. Kita tuh terkadang terlalu pede nih Son. Ketika kita mengatakan 100 juta itu udah cukup. Padahal ternyata Allah yang mencukupi. Ada seorang orang tua memberikan mungkin anaknya dikasih cuma 1 juta sebulan buat kuliah di Jakarta. Dalam akal manusia itu enggak cukup. Tapi ternyata dalam hitung-hitungannya Allah itu cukup untuk si anak itu. Kenapa? Dalam rantauannya dia dikasih 1 juta per bulan. Tapi ternyata si anak ini dikasih keberkahan sama Allah. Dikasih semangat untuk cari kerjaan sendiri. Dia kreatif mungkin jualan di Instagram. Mungkin dia kreatif dengan teman-temannya dia kerjasama untuk cari yang lainnya. Maka kata orang tuanya dalam hitungan manusia nggak cukup nih ku kasih nafkah anakku 1 juta sebulan kuliah di Jakarta. Tapi hitungannya Allah cukup. Bahkan ada mungkin seorang suami yang mengatakan, wah 100 juta udah cukup. Nah ini nih 100 juta sudah cukup ya kalau kata Sony tadi. Tapi ternyata Allah bikin itu tidak cukup. Bagaimana caranya? Memang 100 juta per bulan. Tapi Allah kasih misalnya gagal ginjal. Allah kasih misalnya dia harus cuci darah dalam bulan itu. Gimana tuh? 100 juta cukup nggak jadinya? Nggak cukup. Jadi kita terlalu pede kalau kita yang mengatakan kita mencukupi keluarga. Tidak akan pernah. Terus kalau gitu cara mengatasi ketakutannya gimana? Yakin bahwasanya usaha kita al-himmah. Kalau dalam kitab Al-Hikam disebutkan al-himmah itu tekad seseorang, ambisi seseorang, usaha seseorang tidak akan pernah bisa menembus dinding takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha kita itu tidak akan bisa menembus dinding takdirnya Allah. Jadi apa yang sudah Allah takdirkan itu tidak akan pernah bisa ditembus oleh usaha manusia. Cuma kita nggak pernah tahu takdir kita. Jadi Allah menginginkan kita berusaha. Sungguhlah celaka seorang yang punya impian tinggi tapi dia tidak berusaha keras untuk mengejarnya. Jadi kalau misalnya dia mau membahagiakan keluarganya, ya mestinya dengan was-was syaitan tadi membisikkan kemiskinan. Nanti kau miskin, jangan
jangan dengarkan. Artinya mungkin ada keresahan. Keresahan ini dibawa positif. Oh kalau begitu saya harus bekerja dengan giat lagi. Saya ambil si istri saya ini dari orang tuanya yang sudah memberikan yang namanya segala fasilitas dari dia lahir sampai dia selesai. Masa saya akan membiarkan dia dalam keadaan melarat saat ini? Maka dijadikan ke arah positif. Karena yang namanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas akan selalu ada. Dan itu dari dua, minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Bukan hanya bisikan daripada setan jin, tapi juga setan manusia gitu. Ada teman-teman mungkin misalnya, lo nggak pernah lo beliin ini apa segala macam gini. Oh kemudian reuni misalnya malu ketemu teman-teman lamanya. Kalau misalnya dia tasnya itu-itu aja gitu kan. Mobilnya itu-itu aja. Tapi kalau misalnya insya Allah ya kan Sony juga merasakan pasti. Saya nggak ada pengalaman tapi Mas Sony yang lebih merasakan itu. Pernah nggak ngerasa dalam keadaan terpuruk banget atau nggak bisa? Pernah Ustadz. Terus gimana cara ininya? Ya akhirnya aku berdoa semua. Dan semua aku berusaha. lakuin kayak tahajud duhanya aku Oh lakuin. Masya Allah. Berarti itu kadang tuh yang menjadi pemikiran juga. Kadang orang kalau misalnya ini kan takut sesuatu kan harusnya kuncinya cuma yakin Allah akan mencukupi. Iya. Takutnya orang jadi semakin santai juga. Santai aja nih Allah akan mencukupi. Gak boleh gitu juga ya. Jadi kata dalam makalah itu arih nafsaka, istirahatkan dirimu dengan apa yang menjadi urusan Allah. Tapi jangan engkau bersantai dengan apa yang harus menjadi inimu, apa yang namanya Masya Allah. kewajibanmu gitu ya kan. Masya Allah. Itulah sebabnya harus ikhtiar ya Ustaz. Iya. Jazakallah khair, Do Ustaz your Syam. best, Allah take the rest. Masya Ya. Allah. Baik jamaah gimana? Ustaz Maulana ulang. Itu apa artinya tadi? Lakukan yang Terbaik. terbaik, Allah lakukan sisanya. Masya Allah. Baik jamaah langsung aja. Mungkin jamaah penasaran sekali dengan tema kita hari ini. Tapi sekarang aku mau ngasih kesempatan untuk jamaah yang ada di rumah. Aku mau ngebacain media sosial nih yang udah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Dan insya Allah nanti akan dijawab melalui tausiah oleh guru kita Ustadz Maulana. Ustadz siap ya Ustadz ya. Baik aku bacain ini dari Revalski 107. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Kan saya pendosa dan saya orang awam tentang masalah agama. Kadang saya cemas ketika saya sholat. Apakah saya sholat saya akan diterima? Sedangkan saya baru mau belajar. Dan ketakutan saya ketika saya mau belajar banyak komentar yang tidak enak didengar. Makasih tolong penjelasannya. Baik kalau gitu akan dijelaskan melalui tausiahnya oleh guru kita Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat buat ini Mbak tadi yang bertanya. Ketahuilah kita ini hamba. Kita hanya melaksanakan perintah Allah. Persoalan diterima atau tidak ibadah kita itu urusan Allah. Ya, kita bukan panitia panitia pengumpul pahala. Iya pahala, bukan panitianya. Bukan kita pemilik surga tapi Allah yang atur semua. Jadi lakukanlah atas apa yang kita lakukan sebagai porsi kita sebagai hamba. Lalu bagaimana cara mengatasi perasaan cemas, takut karena ibadah kita tidak mungkin bisa sempurna. Apakah akan diterima oleh Allah dan bagaimana caranya supaya bisa menambah rasa percaya diri, supaya tidak menghiraukan atas apa kata orang, tetapi mau belajar lebih dalam lagi. Nah, pelajaran besar buat kita, maaf tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan bahwa tujuan penciptaan kita adalah untuk menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka pada hakikatnya ibadah itu kita yang butuh ibadah sebenarnya. Kita yang butuh. Sekiranya kita menjalankan ibadah ini, tidak ada ibadah yang menyusahkan kita. Sebenarnya manfaatnya buat kita. Puasa supaya pengendalian diri, salat supaya kita jadi bisa ibaratnya bisa mengontrol, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bahkan ini luar biasanya mengangkat derajat kita. Allah tidak butuh salat kita, tapi kita yang butuh salat. Memposisikan diri kita bahwa kita butuh salat, maka kita yang menunggu waktu salat. Sekali lagi, kita bukan lagi menyepelekan. Bahkan ada baiknya supaya kita tidak cemas. Ayo belajar dari masalah dan pengalaman orang serta keteladanan dari orang-orang soleh. Bagaimana dengan ibadahnya? Kok bisa dia bangun tahajud ya? Iya, kok bisa semangat? Kalau ada orang semangat berbuat maksiat, kenapa kita tidak semangat berbuat kebaikan? Wah, biasanya saya lihat, orang bisa tahan ya, nonton siaran bola. Sampai tengah malam mau pagi kok ya. kita
Biasanya kalau musim-musim Iya. bola gitu, aku banyak baca kitab atau buku. Karena orang aja begadang, aku ikut begadang juga sekalian. Tapi beda begadangnya ya. Iya, jadi kalau mereka itu bisa begadang seperti itu, jadi apalagi kenali Allah. Sekali lagi kenali Allah, aman kita. Masya Allah. Mungkin Iya. kita harus mengenali Allah dulu. Itu kunci utamanya Ustaz Kunci ya. utamanya. Masya Allah. Iya. Jazakallah khair Ustaz Iya. Maulana. Baik, semoga solusi ini bisa segera kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah kehidupan kita nanti akan lebih baik. Dan jangan pernah takut karena Allah yang menilai semuanya kalau kata Ustaz Maulana. Masya Allah. Baik, kalau misalnya tadi melalui media sosialnya dibacain, sekarang ada yang berani untuk langsung berbicara langsung nih mau curhat sama Ustadz Maulana dan Iya, Ustadz Syam. karena kita kangen juga sama jemaah. Biasanya kan banyak di sini. Sekarang ada jemaah di rumah Iya, nih. sekarang di rumah Habib di sini Habib. Ini ada yang mau curhat Bib di sini Silakan, Bib ya. Kita dengarkan curhatnya ya Bib ya. Siap. Masya Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, silakan. Ada keluh kesah apa? Insya Allah nanti akan dicarikan solusi terbaik dari guru-guru kita. Silakan. Iya, gini Pak Ustadz. Jadi tahun ini saya itu baru lulus kuliah di bidang penerbangan. Nah, tapi karena lagi pandemi wabah virus corona kayak gini, banyak perusahaan yang nggak mau terima karyawan. Jadi karena emang lagi pandemi kayak gini, perusahaan malah mengurangi karyawan itu. Nah, saya cerita sama teman saya, tapi teman saya bilang kayak gini, kita harus tahu kapan harus berhenti. Harus sadar diri dan ada sesuatu yang nggak bisa dipaksain. Nah, itu gimana ya menurut Pak Ustadz? Apa saya harus berhenti cari kerja di bidang yang saya sukain dan bidang yang saya benar-benar cita-citain dari kecil kayak gini? Apa gimana Pak Ustadz? Masya Allah, hebat loh perempuan loh ikut penerbangan ya Ustadz. Nah jadi beliau ini punya cita-cita Ustadz, tapi cita-citanya belum kesampaian. Apakah harus berhenti atau dilanjutkan aja Ustadz Maulana? Iya. Silakan Ustadz. Mbak yang baik hati yang luar biasa, semangatnya luar biasa bagus. Orang bekerja supaya tidak membuat tangannya mengenada untuk meminta. Orang bekerja supaya tidak jadi beban buat orang lain atau benalu buat orang lain. Bahkan orang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan bisa membantu orang-orang di sekitarnya. Jadi itu tujuan bekerja yang baik. Bahkan bekerja pun bahagian daripada ibadah kita. Jadi sejadah panjang kita. Bahkan bisa bermanfaat. Orang bisa naik umroh, haji, bisa bangun masjid dan sebagainya. Kalau pertanyaannya, apakah saya melanjutkan? Lanjutkan. Karena ketahuilah usaha yang baik itu yang berkah dan yang halal. Kalau itu adalah halal dan berkah, jalani. Karena kenapa? Bisa bermanfaat buat yang lain. Bahkan sekarang masa pandemi Ustaz, gimana caranya? Alhamdulillah ini mengajarkan kita buat mandiri, disiplin dan kreatif. Bukankah dengan adanya pandemi ini mengajarkan kita bisa usaha dengan tangan kita. Kita tidak bergantung dari orang lain. Tapi kalau ada yang lain juga mungkin ada masalah yang sama. Ya. Bisa dengan usaha dengan tangan kita. Kita belajar dari Rasulullah SAW. Tidak pernah jadi beban buat yang lain. Masa kecil mengembala, berdagang dan sebagainya. Masya Allah, jadi lanjutkan ya. Karena aku juga pernah dengar gini, ini aku tambahin dikit ya. Ya. Mungkin ya karena gantungan cita-citamu setinggi langit. Jadi ya udah kejar terus sampai dapat. Mungkin itu ya maksudnya Ustadz. Iya, karena insya Allah siapa yang mengetuk pasti masuk. Siapa yang berusaha pasti dapat. Jadi tetap lanjutkan Iya. semangat untuk berusaha ya Mbak ya. Masya Allah. Ada yang mau ditanyain lagi kah? Cukup Pak Ustadz. Cukup ya. Terima kasih. Masya Semangat Allah. terus ya Mbak. Semangat, Iya. semoga cita-citanya Iya. bisa Terima segera kasih. terrealisasi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya Allah, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih sudah bertanya. Insya Allah akan ada solusinya. Pokoknya semangat terus. Insya Allah Allah kasih jalan kemudahan buat menggapai cita-citanya. Baik Ustaz, sedikit lagi aku mau nanya. Kalau kita tadi sudah membahas masalah jodoh, terus tadi juga jamaah nanya mengenai cita-citanya. Sekarang ada lagi aku pembahasan, mungkin ini mewakili jamaah yang ada di rumah juga mengenai kematian Ustaz. Ya, Kayak kematian. panik ya. Gimana Bib kematian? Kalau udah bahas kematian itu agak panik ya. Ustaz, ada Ya. orang yang takut sekali mati. Iya. Tapi dia orang itu takut mati, dia bingung nih, ini kalau aku mati aku masuk surga apa neraka? Dia bimbang. Tapi di dunia maksiatnya jalan terus. Itu gimana, Ustaz? ceritanya? Takut mati tapi tetap maksiat. Iya. Ah. Itu gimana? Apa yang akan terjadi Ustaz? Hati-hati. Kata Ibrahim bin Adhan tidak akan
tidak akan terkabulkan doanya. Aduh, Salah satu penyebabnya gara-gara seperti itu. gara-gara itu. Mau tahu? Mau tahu? mau banget. Sudah 0. Kita akan lanjut sesaat lagi. Baik, jangan kemana-mana jamaah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.